kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oras, Salam. Selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Selalu berpengharapan dan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus Kristus sangat peduli dan mengasihi kita. Sahabat yang baik hati yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan untuk kita dengarkan pada pagi hari ini, Selasa tanggal 5 April 2022, yaitu yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 28. Demikian dikatakan firman Tuhan. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Molo di bibeltai di dogma songonon. Akana teuk di portibion jalana marlea dipilih debata. Tung si soada ido asa soada hononna naung jongjong hian. Ima sahatna hatani tuhatta. Sahabat yang baik hati yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam Alkitab kita sering melihat bagaimana Tuhan memilih para pelayan dan hamba-hambanya yang berasal dari golongan orang biasa. Dengan segala kekurangan mereka, hal paling nyata dapat kita lihat dari 12 murid Yesus yang dipilihnya dari orang-orang biasa, dari nelayan, pemungut cukai, bahkan orang selot. Jika kita lihat perjalanan gereja dari zaman gereja mula-mula hingga saat ini, kita pun dapat menemukan banyak orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa, yang berasal dari golongan orang biasa. Mungkin saja para pendeta atau hamba Tuhan yang melayani kita di gereja kita masing-masing ada yang berasal dari latar belakang yang biasa-biasa saja, atau malah dari latar belakang yang cukup buruk. Namun kemudian Tuhan ubahkan dan justru Tuhan pakai secara luar biasa. Hal yang sama juga dialami Paulus dalam kehidupannya. Dari seorang yang mengejar-ngejar jemaat Tuhan untuk ditangkap, sekarang menjadi mengejar jiwa-jiwa untuk dimenangkan dalam Kristus. Oleh karena itulah, Paulus membagikan kepada jemaat di Korintus tentang rahasia panggilan Allah. Paulus menekankan bahwa panggilan Allah itu tidak tergantung pada siapa diri kita. Sama seperti keselamatan itu hanya berdasarkan kasih karunia Allah, bukan karena hasil usaha kita. Efesus 2 ayat 8. Demikian juga panggilan Tuhan itu didasarkan oleh kasih karunia Allah, bukan karena keadaan kita.
Justru banyak di antara kita yang dipanggil sewaktu kita masih bukan siapa-siapa, bukan orang terkenal, bukan orang yang berpengaruh, bukan orang yang terpandang, dan bukan orang yang berhikmat. Ayat 26 sampai 27a. Tetapi ketika Allah memutuskan untuk memanggil kita dalam keadaan kita yang apa adanya, ada maksud dan tujuan Tuhan yang luar biasa bagi kita, yaitu untuk mewujudkan bahwa Tuhan dapat memakai kita yang biasa-biasa itu untuk menjadi luar biasa ketika kita mau menerima panggilannya. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bisa memilih dan memakai siapa saja untuk mengubah dunia. Banyak sekali kisah sukses di dunia ini yang bisa kita jadikan contoh dan pelajari. Malahan beberapa cerita menuturkan bahwa sebenarnya mereka bukanlah siapa-siapa. Pada awalnya, mereka dianggap bodoh, dipandang sebelah mata, dan bahkan ada yang sampai dikeluarkan dari sekolah. Namun pada akhirnya, mereka malah dipakai menjadi orang berpengaruh di bidangnya. Misalnya, Thomas Alva Edison, semasa kecilnya saat baru menghadiri sekolah selama 3 bulan, ia dianggap sebagai anak yang bermental terbelakang oleh gurunya. Mengetahui hal itu, ibunya pun memberhentikannya dari sekolah dan mengajarinya sendiri di rumah. Kemudian, berkat kerja kerasnya, Edison pun menjadi penemu yang luar biasa. Selain itu, kita juga dapat menilik kisah hidup Walt Disney. Dunia mengenalnya sebagai salah satu orang yang terkaya yang pernah ada. Tetapi siapa yang mengira bahwa ia pernah dipecat saat bekerja di media cetak? Ide-idenya dianggap kacangan dan tidak mampu membuat sesuatu yang menarik. Namun, dalam pikiran yang dicap tak lagi kreatif itu, Walt menciptakan Mickey Mouse. Karakter hasil imajinasinya itu kemudian menjadi awal kiprah raksasa animasi Disney yang karya-karyanya digilai banyak anak di seluruh dunia. Lalu ada juga Harlan David Sanders, orang sukses yang satu ini mungkin lebih dikenal dengan sebutan Kolonel Sanders dari Kentucky Fried Chicken. Pada awal bisnisnya, ia menjalani masa sulit dalam menjual produk ayamnya. Faktanya, resep citra rasa ayam KFC sempat ditolak 1009 kali oleh berbagai restoran. Jangan pernah memandang siapa diri kita saat ini. Tetapi pandanglah Tuhan yang mampu mengubahkan segala sesuatu. Memang kita adalah manusia yang sangat terbatas. Tetapi Tuhan semesta alam adalah Tuhan yang sangat tidak terbatas. Kita adalah milik Tuhan. Dan Tuhan memiliki rencana yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Kasih-Nya lah yang memilih kita untuk melaksanakan rancangannya. Sahabat yang baik hati yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jalan Tuhan itu berbeda dengan jalan atau
pemikiran dunia. Dalam ni Tuhan ni marasing dohot dalam na pemikiran ni portibion. Tuhan bisa mengubah pencuri menjadi penginjil. Tuhan bisa mengubah pembunuh menjadi pendeta. Sesuatu yang tidak masuk logika bagi orang-orang dunia. Dan ketika Tuhan melakukan itu, hal tersebut berarti bukan karena kecakapan atau kebaikan kita, maka Tuhan memilih kita. Tetapi kembali lagi ke prinsip sola gratia, yaitu semua karena anugerah dan kasih karunia-Nya. Sehingga ketika suatu saat Tuhan mau untuk memanggil dan memakai kita, kita tidak boleh memegahkan diri kita di hadapan Allah. Ayat 29. Melainkan haruslah kita bermegah di dalam Tuhan. Ayat 31. Mari hari ini kita mengingat-ingat, adakah Allah pernah memanggil kita untuk melakukan sesuatu baginya? Di dalam Tuhan Yesus, Allah telah membenarkan, menguduskan, dan menebus kita menjadi anak-anak-Nya dan ahli waris kerajaan surga. Oleh sebab itu, sudah saatnya kita pun mau melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Bagian kita adalah taat melakukan apa yang Tuhan inginkan, dan janganlah mencuri kemuliaan Tuhan ketika kita telah dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ingatlah bahwa segala kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Roma 11 ayat 36. Tokoh-tokoh besar seperti Abraham, Musa, Daud, Gideon, Yosua, dan lain-lainnya adalah orang-orang biasa yang dipakai dan diurapi Tuhan menjadi orang-orang yang luar biasa. Tuhan tidak mencari orang-orang yang mampu, kuat, atau pintar, tetapi Dia mencari orang yang mau, yaitu mau diproses dan dibentuknya menjadi becananya yang mulia dan berharga. Saat ini, Tuhan sedang mencari orang-orang yang mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, memiliki hati yang benar, dan memiliki tekad untuk memberi yang terbaik baginya. Manusia melihat penampilan luar seseorang dan apa yang terlihat secara kasat mata. Tetapi Tuhan melihat hati manusia. Mari kita baca 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Jika saat ini Tuhan memilih dan mengurapi kita menjadi alatnya, itu semata-mata karena anugerahnya. Karena itu, janganlah ada yang membanggakan diri atau menyombongkan diri. Tidak ada alasan sedikit pun bagi kita untuk bermegah. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pakailah kami untuk melakukan hal-hal luar biasa yang Engkau kehendaki. Biarlah kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga banyak orang mengenal Engkau melalui perbuatan kami. Kami mau tunduk dan hidup dalam kehendak dan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Horas. Sempurna seperti